Seroja, terima kasih atas kedatangannya. Hari ini hari anti korupsi sedunia. Tanggal tentunya Pak Priyo sangat peduli dengan Kejari Kota Kediri, sehingga tanggal 9 Desember hari anti korupsi dunia hadir di tengah-tengah Kejari Kota Kediri. Mungkin ada beberapa yang perlu disampaikan dari Seroja terhadap Kejari Kota Kediri. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua. Sehat selalu, Pak Nur Mali. Alhamdulillah, sehat. Pak Buma. Alhamdulillah ada tahun kedua ya Pak Buma. Nah, karena ingat saya kemarin tahun pertama waktu saya masih gubernur dengan euforia kemenangan wali kota kemarin, saya datang ke sini. Ya, pas hari anti korupsi juga kita podcast di luar. Hari ini dalam situasi yang sama, tapi dalam bentuk keprihatinan Pak Nur Ngali ya. Jadi ini sebenarnya hari besar bagi kejaksaan. Sebenarnya ini di luar hari Adiaksa, hari kemerdekaan kan ada hari anti korupsi. Prioritasnya kejaksaan sebenarnya kan di anti korupsi ya Pak. Tapi sayang hari ini nggak dirayakan sama sekali, nggak ada girohnya, nggak ada banner di luar selamat hari anti korupsi. Nggak ada Pak, nggak ada anggarannya gitu Pak. Nanti saya galang donasi di jalan tuh keliling anggota saja saya kerahkan untuk kita sumbang kejaksaan supaya bisa merayakan hari anti korupsi. Ini kan semacam kayak hari anti korupsi nggak ada artinya. Diambil di seluruh jalan protokol di Kota Kediri nggak ada. Jangan-jangan ini semua pejabatnya sudah mulai korupsi ini sehingga nggak berani memasang banner peringatan hari anti korupsi. Ya biarinlah Seroja yang masih ingat hari anti korupsi hari ini. Alhamdulillah dengan kejaksaan. Tumpeng juga nggak ada. Kemarin sebenarnya saya datang ke sini sowan habis dari pengadilan untuk pengen koordinasi. Kejaksaan ada anggaran nggak? Kalau nggak ada kita urunan dari Seroja untuk bawa tumpeng kan gitu. Ternyata sampai hari ini juga nggak ada. Berarti hari anti korupsi bukan prioritas di kejaksaan Pak. Masih prioritas nggak ada. Jadi gini Pak Priyo, memang hari ini hari anti korupsi. Jadi kita mulai kemarin memang sudah ada kegiatan terkait hari anti korupsi. Pertama kemarin kita mengadakan seminar di UNIK kemarin ya. Itu 1 hari kemarin kegiatan itu. Dan hari ini tadi memang dari pusat petunjuk dari pimpinan. Jadi hari ini upacara dilanjut pembagian stiker ya. Jadi memang kegiatan kita cukup, kita ada upacara, intinya tadi pagi kita melakukan upacara ya. Terima kasih. Makanya ini kan sudah insya Allah genap 1 tahun selesai pengumuman hasil wali. Jadi kalau bulan Madu sudah selesai lah wali kota Kediri hari ini, kita seharusnya kembali ke habitat asalnya Pak Nurgali. Kita akan kolaborasi kembali insya Allah tahun depan ya. Kita akan mulai nanti di bulan Maret ya. Biasanya kan kalau bulan sekarang kita mulai juga belum ada UTBPK, ada beberapa kegiatan ya. Kita nanti tahun depan ada beberapa titik-titik yang kita curigai, yang kita juga mohon maaf ada permainan-permainan korupsi. Ya, saatnya kita kembali. Makanya di dalam hari anti korupsi, karena ini semua efisiensi, bahkan banner aja nggak bisa cetak nih kejaksaan. Padahal kalau banner itu 1 lembar 20.000 ya. Ini tidak saya temukan satupun selamat dari anti korupsi kan gitu, nggak ada di seluruh lorong di Kota Kediri, mulai dari Gunung Kloto tadi sampai Jalan Doh mungkin juga. Makanya saya duga gitu loh Pak Nur, mungkin pejabatnya udah mulai banyak yang korupsi ini, sehingga mau nyetak banner aja mikir kan, takut menyerang dirinya sendiri. Jadi makanya menuju tahun 2026 kita akan perang ya Pak Nur, nanti 2026 pada korupsi kita kasih hadiah kejaksaan. Ini karena gagalnya pemberantasan korupsi ini pada 4 jenis ini Pak. Yang pertama uang rokok ya itu. Jadi rokok ini biasanya jadi simbol transaksi di balik layar, suap menyuap kan gitu. Sehingga kasus itu kadang-kadang habisnya itu gara-gara uang rokok. Seperti kayak kita kemarin juga beberapa kasus di 2025 ini juga akhirnya
kita ambil clash, ambil bentrok dengan beberapa pihak gara-gara yaitu tadi di uang rokok. Makanya kita harapkan kejaksaan dengan kita bawakan rokok hari ini. Ini ada rokok surya, filter, ada rokok kretek. Karena dua jenis ini toh yang dinikmati orang. Jadi nggak ada alasan lagi kejaksaan ini gara-gara uang rokok nanti kasusnya berhenti. Bagi teman-teman kejaksaan yang rokoknya kretek monggo disampaikan nanti. Kalau kurang besok saya bawa 1 kontainer. Ya, gitu. Kita entah rokok nginting dewe ya. Nah, itu rokok kita minta bea cukai daripada dibuang. Ya, itu kita kasih kejaksaan aja tuh rokoknya biar nggak minta uang rokok nanti kalau nangani perkara kan gitu. Kita bawakan rokok masuk Gudang Garam Surya. Kita kan kalau perlu kita berkirim surat ke Gudang Garam untuk nyponsori rokoknya kejaksaan. Jadi kalau ada perkara kejaksaan biar gak masuk angin gara-gara minta uang rokok pada calon-calon tersangkanya. Terus yang kedua, ini tol angin. Jadi kemana-mana biar diminum tol anginnya ini kan gitu loh. Ada 2 merek. Alasannya kok Pak Bro saya cocoknya antangin Pak Bro, bukan tol angin. Jadi saya bawa juga tol angin terus antangin. Jadi saya bawain 2. Berbeda ini antangin sama tol angin. Jadi nggak ada alasan lagi ngeles. Aku kan masuk angin karena aku cocoknya antangin. Pak Bro kemarin kan kasihnya tol angin gitu muncul. Ini ada bintang 7. Jadi tolak angin sama rokok saya kasihkan secara simbolis. Di hari anti korupsi ini, insya Allah tahun 2026 kita sepakat akan kita ledakkan beberapa kasus-kasus korupsi di kota Kediri. Terima kasih. Semoga Pak Nur selalu sehat. Karena di hari anti korupsi biasanya kita berikan penghargaan. Sudah tahun kelima. Tahun pertama kita berikan ke Pak Sofyan Sere. Ya, sebagai pejabat terbaik, sebagai penegak hukum terbaik, berintegritas. Terus tahun kedua kita berikan kepada Abu Bakar selaku tokoh perubahan atau reformasi di kota Kediri. Terus yang ketiga Anang Kurniawan sebagai Bapak Solutif terhadap kasus TK waktu jadi LKKP. Terus yang keempat ke Pak Nur Ngali, ya, Bapak pejuang integritas di kota Kediri dengan untuk mengungkap beberapa kasus kemarin. Tahun ini kita berikan pada salah satu tokoh di Kediri juga. Karena 2025 ini kejaksaan absen ini pemberantasan korupsi ini. Cuman kasus BRI itu umum, yang kena bukan direksinya, yang kena cuman cere-cerenya lah kita tahu. Terus yang terakhir kita ingin menanyakan beberapa kegiatan-kegiatan wali kota ini kan kejaksaan intent, termasuk terakhir itu datang ke proyek rumah sakit Gambiran, ya, proyek terbesar tahun 2025 yang menelan anggaran hampir 80 miliar lebih, yang secara kita sebagai aktivis anti korupsi bahkan masyarakat Kediri pun agak mencurigai proyek itu. Kenapa? Kita sebagai elemen NGO, LSM saja datang ke lokasi aja nggak boleh kemarin masuk. Ada apa? Sedangkan itu mohon maaf itu proyek resmi. Kasak kusuk di belakang layar, di warung-warung, masyarakat saya yakin tahu persis isunya seperti apa. Ada kolaborasi yang dugaan KKN di dalamnya, mulai tender, mulai apa, kita tahu lah. Nggak perlu kita ungkap. Terus ada proyek pedestrian yang ada di stasiun, ya, yang kita lakukan keberadaan proyek itu dari awal, mitigasinya seperti apa, terus posisi DED-nya bagaimana, posisi apa legal ininya, alas haknya ini. Kenapa setahu kita stasiun itu milik BUMN, tetapi APBD kita dicemplungkan di sana. Terus ada proyek revitalisasi Stadion Brawijaya, itu sangat umek. Di situ bagaimana yang saya tahu persis RKA atau APBD-nya tidak ada, tidak menyediakan anggaran, tapi itu diteruskan sehingga terjadi pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Wali Kota Kediri. Apakah dalam hal ini dibenarkan secara hukum? Kalau memang dibenarkan, motivasinya apa? Terus yang terakhir yang cukup fenomenal juga, yaitu saya tahu persis, yaitu revitalisasi jembatan. Jembatan ini yang rusak satu tiang. Nah, satu tiang ini terbakar, konstruksinya masih utuh, masih bagus, dan posisinya saya yakin masih belum ada lebih dari 5 tahun, masih dalam posisi garansi dari kontraktor. Setahu saya ketika proyek itu masih dalam garansi tes, itu tidak boleh dirubah apa di ini kecuali ditambah.
Tetapi dari 1 tiang yang ada, malah 4 tiang yang lain dibongkar semua. Dirusak dengan anggaran cukup fantastis 3,5 miliar. Yang dari awal kami kalkulasi kita 1 tiang itu kalau cuma mengembalikan wujudnya dari sebelum terbakar sekitar 200-an juta. Kalau 4 kita hitung waktu itu, tapi sekarang menjadi 3,sekian miliar, dan itu pun tanpa, mohon maaf, ya terjadi pergeseran anggaran juga. Di situ makanya kita tanyakan posisi kejaksaan di dalam semua proyek itu apa? Backing kah? Terus kalau dikatakan sebagai tim mitigasi seperti yang disampaikan Kasih Datun waktu berdebat dengan saya, apakah di dalam mitigasi itu dilibatkan dia dari mulai perencanaan penganggaran? Terus dari mulai asesmennya dilibatkan, tidak tahu-tahu proyek mulai dia dilibatkan. Ini kan konyol, mohon maaf pertanyaan saya. Kita tahu persis lah bagaimana proyek-proyek itu di seluruh instansi yang ada. Dalam 1 tahun begitu masif proyek ini, sehingga sekali lagi kami yang mencurigai boleh saja Pak Nur. Ada kesan apa? Sesuatu yang kalau wajarnya proyek ini dirancang, partisipasi publik, partisipasi akademis, partisipasi pribadi dilibatkan. Bagaimana proyek ini disusun naskah akademis yang baik, lahirlah penyusunan anggaran, baru DED, dedek bengek, begitu ini. Kita kan kaget juga, tahu-tahu meledak proyeknya. Di mana posisi kejaksaan? Apakah hanya sebagai penonton? Ataukah sebagai apa? Karena kalau kata-kata ini hari ini bisa ya seperti dulu waktu dibentuk di zaman awal-awal Abu Bakar menjadi wali kota, dan namanya TP 4D ya Pak. Tim pendamping, pertimbangan, pengawas, percepatan pembangunan daerah. Akhirnya jadi bumerang. Di beberapa titik proyek akhirnya kita laporkan waktu itu proyek Taman Brantas, keplesetlah Kajari waktu itu. Sehingga kita lakukan demonstrasi setiap hari supaya Kajari diganti. Karena mohon maaf, dengan kata-kata sudah dikembalikan yang senilai waktu itu 700 juta atau berapa, kan sudah nggak ada korupsi. Berarti semua orang Kota Kediri maling saja, ketika ketangkep kembalikan, kan gitu. Nah ini saya mencoba hari ini di dalam hari anti korupsi mengingatkan teman-teman kejaksaan, kita siap kolaborasi. Saya akan siapkan beberapa data di beberapa proyek, bahkan beberapa kegiatan-kegiatan yang menurut saya patut dicurigai terjadi dugaan ya, tindak pidana korupsi. Kalau bisa normal, kenapa membuat yang abnormal? Kalau bisa prosedural, kenapa dipaksakan yang tidak prosedural? Toh APBD-nya nggak kemana-mana, kasdaknya nggak kemana-mana. Toh kita nggak dikejar waktu, besok nggak kiamat, besok nggak ada apa. Nah makanya di situ mohon maaf, seharusnya kejaksaan kita minta memberikan statement. Saya yakin di media, di TikTok saya, di media mana itu sangat viral bahwa ini proyek ini. Tapi tidak ada statement apapun. Tidak apa-apa. Kalau memang tidak ada, kita mulai tahun depan, Pak. Buma mudah-mudahan masih tetap di sini, Pak Nurali tetap masih sehat. Kita berkolaborasi bareng. Nanti akan saya mencoba mengulik beberapa data-data yang ada di Kota Kediri untuk kita buatkan tugas ke pihak kejaksaan. Bangun Pak Nur. Karena sudah 1 tahun ini nganggur nih kejaksaan di tindak korupsi ini. Nah, 2024 cukup bagus dengan adanya KONI, BRI. 2023 cukup bagus juga dari waktu itu kalau tidak salah kasus, bukan Dinsos itu 22 ya Pak? 22. Nah itu 6 prestasi yang besar. 2025 kosong karena kita maklumi tahun pilkada, tahun politik kemarin. Nah, insya Allah tahun 2026 kita targetkan yes minimal 2 kasus atau 4 kasus yang akan kita kolaborasi bersama. Itu saja Pak Nurali. Sekali lagi selamat Hari Anti Korupsi kepada seluruh warga Kota Kediri, warga Jawa Timur dan warga Indonesia sekalian, supaya tidak dilupakan. Hari ini kritik saya kepada pemerintah Kota Kediri di hari anti korupsi seperti ini,
Kenapa tidak satu juga pun ada baliho anti korupsi di kota Kediri? Kalau karnaval satu malam menghabiskan ratusan juta aja mampu, ya. Kalau jalan santai menghabiskan ratusan juta 1 jam 2 jam di pagi hari mampu. Kenapa di hari anti korupsi tidak ada giat apapun? Jangan berkata karena anggaran, jangan berkata karena alasan-alasan yang diketawain sama anak kecil. Korupsi menjadi prioritas Presiden Prabowo untuk dibasmi ke depan, dan kejaksaan adalah garda terdepan. Monggo Pak Nur. Oke, terima kasih Pak Rio. Jadi gini Pak Rio, memang hari anti korupsi hari ini tadi sudah kita sampaikan terkait kegiatan. Mungkin mulai kemarin kita sudah ada kegiatan mungkin terkait apa itu banner segala, banner apa segala. Memang kita nggak Kilat kita ada memang, cuman memang di depan kantor itu itu sudah ada banner, tapi tidak mengurangi rasa daripada peringatan. Momen ini sudah kita upayakan sesuai dengan petunjuk pimpinan terkait apa itu upacara, atau kemarin ada dia seminar apa segala itu ya. Tentunya di hari anti korupsi di akhir tahun ini tentunya terkait kegiatan, mungkin Pak Rio tadi 2025 penanganan kasus korupsi mungkin menurun atau apa kan gitu. Tentunya untuk 2025 kita ini kan progres kegiatan untuk penuntutan yang perkara KONI. Nah, itu luar biasa untuk penanganan penuntutan itu, kendala-kendala sampai dinamikanya seperti itu. Kita di dalam 2025 ini kita melakukan penyidikan 4 perkara. Jadi memang kita dapatkan data yang kita peroleh di dalam 2025 terkait bank memang. Jadi itu kita sudah menetapkan 3 tersangka mulai materi sampai ke unitnya, dan ada penyidikan ini memang kita belum dapatkan tersangkanya lagi. Nah, ini masih berkembang terus. Jadi tim Pitsus dalam hal ini Kejari Kota Kediri, kita upaya melakukan penyidikan siapapun yang terlibat. Mungkin nanti sampai atasnya atau pihak-pihak lain itu tetap kita ya, selama ada alat bukti yang cukup bisa menetapkan tersangka. Jadi ini berkembang. Kita di 2025 penyidikan ini 3 tersangka dan 4 penyidikan, dan itu penyidikan yang satunya ini berlanjut terus. Dari 3 itu kita tetap upaya untuk penyidikan, untuk mendalami penyidikan seperti apa, apakah nanti ada pihak-pihak lain yang terlibat atau. Jadi 2025 tentunya tetap ada. Jadi sekarang tinggal pertanyaan saya yang pertama, posisi kejaksaan pada 4 proyek yang ada di Kota Kediri itu seperti apa? Mungkin gini Pak, atau backing saja atau sebagai tamu undangan saja? Tentunya ini kan terkait kegiatan proyek ini kan masih berjalan. Tentunya kita belum bisa mengetahui. Maksud saya mohon izin Pak Ngali, posisinya kejaksaan di dalam pelaksanaan 4 proyek itu dari awal penganggaran, dari awal penyusunan segala macam, apakah dimintakan pendapat sebagai mitigasi atau apa? Karena posisinya kan sering digaungkan kolaborasi dengan kejaksaan, kolaborasi dengan kejaksaan. Saya ingin tahu faktanya nanti faktanya itu apakah di dalam menentukan titik-titik proyek itu dan besaran anggarannya kejaksaan dilibatkan di dalamnya. Minimal dimintain pendapat lah. Bahwa kalau ini tak geser anggaran ini, kalau anggaran ini tanpa persetujuan DPRD, ini kira-kira dimintain pendapat tidak kejaksaan? Kalau saya pribadi boleh pendapat, saya yakin enggak. Makanya bukan jari sayang, kita akan siapkan Pak Nur. Kalau Kajari ke depan perempuan lagi seperti ini, dan mohon maaf kita sudah 2 kali ngalami Kajarinya perempuan, kita kan demo besar-besaran terus tiap hari supaya diganti-ganti aja Kajarinya. Mohon maaf karena
kita sulit sekali bertemu, ngalang-ngalain ketemu, mohon maaf gitu loh. Kita ingin kolaborasi, bahwa Kota Kediri punya kita. Anda di sini ditempatkan di sini untuk menegakkan aturan, menegakkan hukum di sini. Ketika kami ingin bertemu dengan pimpinan tertinggi, kan saya yakin kebijakan jenengan adalah kebijakan Kajari juga yang terpenting. Gitu, nggak mungkin jenengan tinggal. Kami sudah bersuara lewat medsos, lewat apa, tapi tidak pernah ada ini. Apakah, mohon maaf ya sekali lagi Pak Nurgali, saya tetap minta kita apresiasi kepada jenengan Pak Nurgali sebagai satu-satunya peninggalannya itu. Peninggalan Kajari Sofyan Sele yang sampai hari ini masih punya gigi, punya apa, tapi kewenangan beliau terbatas dengan adanya Kajari-Kajari yang sudah ada. Kita fair aja, kita sudah lama tidak membongkar kasus-kasus yang sangat mungkin krusial seperti BPNT dulu, KONI lah, KONI ini yang luar biasa, menurut saya paling jelimet, terus BPR Kota, sehingga kira-kira ini saya mungkin, tapi seharusnya jawab ini Kajari ini, karena ini Forkompimda, bukan Pak Ngopan aja tiap pacaran yang disuruh. Jadi mohon maaf ya, masih punya nyali enggak tahun depan menjerat kepala dinas Kota Kediri kalau mereka ada yang diduga atau kita dumaskan diduga terlibat tindak pidana korupsi. Nanti saya akan persiapkan data-datanya. Insya Allah punya nyali enggak? Kalau Pak Nurgali pasti punya nyali, cuman Kajarinya ini pergi nih, hari anti korupsi kemana nih? Kita nggak butuh Kajari yang ratu-ratuan atau apa, mohon maaf loh ya Pak. Bukan Kajari yang pencitraan. Anda di sini penegak hukum. Nyali dan lidah Anda ditunggu oleh para aktivis anti korupsi seperti kami untuk berani siapapun. Seperti komitmen kita di dunia hukum. Biar justisia ruat golong, biarpun besok pagi langit runtuh, hukum harus tetap tegak. Sehat terus Pak Nurgali, terima kasih. Kita tahun depan akan kolaborasi, mudah-mudahan tolak anginnya, rokok filternya, rokok kreteknya bermanfaat untuk jenengan tetap di garis yang lurus, garis integritas. Selamat Hari Anti Korupsi. Terima kasih. Terima kasih Pak Tio. Biar justisia ruat golong, biarpun besok pagi langit runtuh, hukum harus tetap tegak. Sehat terus Pak Nurgali, terima kasih. Kita tahun depan akan kolaborasi, mudah-mudahan tolak anginnya, rokok filternya, rokok kreteknya bermanfaat untuk jenengan tetap di garis yang lurus, garis integritas. Selamat Hari Anti Korupsi.